Oke, lalu kemudian untuk bidang sarjana pendidikan ya, bidang teknik atau yang sarjana sains ya, misalnya sains ilmu kebumian gitu ya, itu disebutkan ada persyaratan tambahan telah melakukan program penyetaraan ya, dan setidaknya praktik keinsinyuran lebih dari 5 tahun. Oke, lalu kemudian telah memiliki pengalaman juga 5 tahun, lalu memiliki pengalaman kerja atau praktik insinyuran 4 proyek, 4 pekerjaan ya. Lalu 2 surat rekomendasi dari teman sejawat atau pemberi kerja gitu ya. Waktu saya daftar juga itu saya dari bidang teknik ya, S1 teknik, tetap dibutuhkan juga 2 rekomendasi dari teman sejawat atau pemberi kerja kita, bos kita atau manajer kita. Oke. Nah, kemudian form-form yang dokumen-dokumen yang Anda harus siapkan seperti ini ya, ijazah S1 dan transkripnya, lalu ijazah S2, S3 jika ada ya, pas foto 4x6, sertifikat pendidikan profesi, misalnya training yang Anda ikutin di kantor itu ada sertifikatnya, itu Anda siapkan, lalu sertifikat keikutsertaan seminar ya, seperti yang tadi saya sebutkan, PIT pertemuan ilmiah tahunan IAGI saya ada, itu saya scan dalam bentuk soft copy saya siapkan. Anda yang di bidang sipil atau bidang teknik lain juga pasti ada ya. Jadi Anda harus siapkan juga. Lalu kemudian eh, eh, mengenai ini apa sertifikat keahlian kompetisi ini bila ada ya, nggak harus. Lalu eh, pelunasan biaya pendaftaran program nanti kita bahas, surat keterangan sehat ya bukan sakit, lalu surat kesediaan mengikuti program profesi insinyur. Nanti pada saat Anda mendaftar online itu ada satu form dalam bentuk dokumen Word ya, yang Anda harus tanda tanganin gitu ya, mengisikan nama, detail, lalu tanda tangan bahwa Anda bersedia mengikuti program profesi insinyur. Lalu surat pernyataan keaslian dokumen itu ada satu form lagi pada saat Anda daftar, itu Anda tanda tangani juga bahwa dokumen yang Anda submit itu benar gitu ya. Ya, lalu kemudian pernyataan mengikuti masa studi bahwa Anda berhak mengikuti eh, wajib mengikuti menuruti masa studi program profesi insinyur di TB gitu ya, itu 1 semester 6 bulan. Kalau seandainya Anda tidak bisa memenuhi itu sehingga harus diperpanjang, ya Anda harus perpanjang, harus bayar lagi gitu ya. Itu ada surat pernyataannya gitu ya. Itu Anda tanda tanganin lalu disubmit. Oke? Oke, kemudian jalur yang kedua itu tadi yang ini ya, yang RPL ya, rekognisi pengalaman lampau. Nah, yang jalur reguler itu untuk teknik geodesi dan geomatika ya. Itu ada syaratnya, ya ini syarat jasmani, lalu kemudian S1 dari teknik geodesi geomatika ya, dari perguruan tinggi yang terakreditasi A atau minimal B, lalu pengalaman kerja minimal 2 tahun, ada wawancaranya ya. Waktu saya, karena saya bukan dari geodesi ya atau geomatika, saya nggak ada wawancara. Dan ini hanya untuk geodesi dan geomatika. Lalu ada persyaratan TOEFL-nya juga ya. Lalu melakukan pendaftaran juga di program studi subprogram studi teknik geodesi geomatika ya, dengan kekhususan hidrografi ya. Syaratnya kurang lebih hampir sama ya, ada ijazah, transkrip S1 ya, S2, S3, fotokopi daftar riwayat hidup ya. Lalu surat keterangan ya kemampuan berbahasa Inggris ini dari TOEFL tadi gitu ya. Surat keselamatan bila ada, bukti pelunasan ya, kepemilikan asuransi juga ya. Ini bisa pakai BPJS. Lalu dan pernyataan surat kesediaan mengikuti program profesi, keaslian dokumen, dan surat pernyataan masa studi ya, hampir sama kurang lebih ya. Nah, cuman ada tambahannya, ada TOEFL-nya. Kalau saya nggak perlu TOEFL. Ada wawancara juga kalau untuk yang jalur reguler ini ya. Oke, jadi itu yang perlu Anda ketahui. Nah, sekarang kalau seandainya Anda sudah memutuskan, oke, saya mau daftar nih. Nah, kita klik daftar online. Nah, di sini ketika Anda klik ini ada informasi-informasi lain nih, info pendaftaran gitu ya. Program sarjana, program pasca sarjana, dan kita di program profesi. Kita klik profesi. Buat yang apoteker silakan klik apoteker. Kalau yang insinyur klik keinsinyuran. Nah, di sini Anda bisa lihat ya informasi umumnya kurang lebih seperti ini ya, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran ya. Nah, lalu kemudian
Ini Anda bisa baca. Nah, ini jalur RPL. Kalau Anda mau ikut jalur RPL, ya, ini syarat-syaratnya tadi Anda sudah baca, ya, kurang lebih hampir sama. Kalau jalur reguler, ini juga syarat-syaratnya tadi kita sudah baca. Jadwal pendaftaran Anda tadi sudah lihat juga, itu Februari sampai Juli, ya, linknya ada di situ, ya. Lalu kemudian, nah ini nih program studinya apa saja yang ada, program insinyurnya di ITB, ya. Ini ada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, ya, Rekayasa Kehutanan Pertanian. Nah, saya Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, itu Teknik Geologi, ya. Nah, saya ada di sini gitu. Lalu buat yang tadi jalur reguler Teknik Geodesi dan Geomatika, itu ada di sini, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, ya. Program reguler dia, Teknik Geodesi dan Geomatika dan kekhususan hidrologi gitu. Sepertinya di ITB cuma itu aja deh yang program reguler. Sisanya adalah RPL semua, rekognisi pengalaman lampau. Ya, yang tambang ada, elektro ada, sipil ada, teknik industri ada, teknik mesin dan dirgantara ada, ya. Nah, ini Anda bisa lihat. Lalu biaya pelaksanaan program, ini yang penting. Oke. Nah, untuk biaya pendaftaran itu adalah 1 juta. Ya, 1 juta nanti ditransfer ya ke BNI atau ya ada caranya, itu tautannya ada, ya. Lalu kemudian untuk biaya pelaksanaan program rekognisi pengalaman lampau, which is yang saya lakukan saat ini, nah biayanya itu 12.500.000. Nah, ya. Nanti ditransfer ke rekening ini melalui ini virtual account, ya. Ada tautannya di sini. Jadi Anda bisa mengikuti ini bayar 12.500.000 satu semester. Ya, 1 semester. Kalau Anda perpanjang 2 semester karena satu dan lain hal, Anda harus bayar lagi. Lalu kemudian untuk yang program reguler yang tadi untuk geodesi dan geomatika, ya, itu 40 juta. Wow. Ya, 40 juta. Atau untuk yang warga negara asing 93 juta. Jadi lumayan mahal, ya. Kalau yang RPL itu 12.500.000, ini yang geodesi 40.500.000, ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kalau Anda mau mendaftar, ya silakan Anda mendaftar, ini linknya. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan ini ya, mengenai halaman pendaftaran online ini gitu. Oke, kurang lebih itu ya penjelasannya, agak panjang tapi ya semoga membantu teman-teman sekalian gitu ya. Pesan saya gitu ya, ketika Anda mau mendaftar, pertama siapkan semua dokumen yang Anda butuhkan, mulai dari transkrip dan ijazah, lalu sertifikat training yang Anda ikutin, sertifikat conference atau lokakarya yang pernah Anda ikuti, ya, itu dalam bentuk soft copy Anda siapkan semuanya gitu ya. Lalu Anda buat di satu folder komputer, dan ketika Anda klik untuk mendaftar online, itu ada banyak hal yang harus diisi gitu ya, termasuk kayak training. Anda pasti mengikuti banyak training kan. Itu nanti tentang training apa, itu kan harus dijelaskan juga ya. Jadi jangan lupa selalu screenshot pendaftaran halaman ketika Anda mendaftar itu. Jadi Anda tahu apa yang Anda isi, karena nanti ketika mendaftar ulang ya, hal yang sama yang harus Anda lakukan lagi gitu. Itu pada saat saya gitu ya. Jadi saya nggak tahu nanti untuk semester berikutnya apakah berbeda, tapi hanya untuk jaga-jaga aja. Ketika Anda mulai mendaftar secara online nanti, jangan lupa di screenshot setiap halamannya, sertifikat apa saja yang Anda mau sertakan dalam pendaftaran Anda dalam program profesi ini nanti gitu ya. Itu Anda simpan, karena itu nanti akan Anda butuhkan pada saat Anda mendaftar ulang. Itu saja sih ya. Semoga bermanfaat ya, tetap semangat ya, jaya terus para insinyur Indonesia.